Nah, lalu selanjutnya prinsip yang, bukan prinsip mungkin ya, ya prinsip-prinsip yang sering banget kita gunakan atau aturan yang sering banget kita gunakan adalah aturan permutasi. Nah, kalau misalkan biasanya dulu ketika saya bertanya, permutasi itu apa sih Bu? Gitu, misalkan saya bertanya, permutasi itu apa sih? Itu loh Bu, kalau kita memilih susunan tapi urutannya diperhatikan gitu ya. Ketika bilang susunan dari suatu objek gitu ya, objek tapi urutan urutannya diperhatikan. Oke. Nah, sebenarnya uh, apa namanya, susunan objek ini sebenarnya dari mana sih asalnya gitu ya, susunan objek dengan urutannya diperhatikan. Oke, nah sekarang kita kembali ke definisi permutasi secara umum di luar kombinatorika. Mungkin yang sudah belajar struktur aljabar sudah tahu tentang permutasi ini. Nah, apa itu permutasi secara umum? Permutasi secara umum adalah kalau kita punya X, dia adalah sebuah himpunan berhingga. Ingat, himpunan diskrit berhingga. Nah, sebuah permutasi dari X, ini permutasi dari X, sorry. Sebuah permutasi dari X adalah, nah si permutasi itu apa? Permutasi itu sebenarnya adalah pemetaan bijektif. Dia adalah pemetaan dari himpunan 1 sampai N, atau biasanya ada buku yang menyebutnya ini N doang. N doang adalah ini N kurung siku, dia adalah 1, 2 sampai N gitu ya. Oke, dipetakan ke X, dia himpunan bijektif. Bijektif artinya bijektif apa tadi? 1, 1 dan pada, artinya apa? Banyaknya X juga pasti N ya, karena dia bijektif 1, 1 dan pada. Di sebelumnya di prinsip bijektif, bahwa ketika ada fungsi bijektif dari satu himpunan ke himpunan lain, berarti banyaknya anggota pasti sama. Ini berarti banyaknya anggota 1, 2, seterusnya sampai N, dia akan sama dengan banyaknya anggota dari X. Oke? Oke, sebuah permutasi itu. Nah, lalu Bu, kenapa permutasi di kombinatorik itu identik dengan susunan objek dengan aturan ya. Nah, susunan objek dengan urutan diperhatikan. Oke, sekarang kita lihat. Misalkan X-nya itu adalah apa? Himpunan apa namanya? Oh, ini himpunan yang seperti tadi bilangan gitu ya. Digit bilangan A1, A2, A3 sampai AN gitu ya. Oke. Nah, itu kita bisa menyatakan seperti ini. Ini 1, 2 sampai N. Nah, ini A1, A2, seterusnya sampai N. Oh, sorry, saya salah. Oke, salah sebentar. Saya hapus lagi ya. Saya ulangi lagi pernyataannya. Oke, yang gampangnya seperti ini. Yang gampangnya adalah dari tulisan mat gitu ya. Gitu, permutasi kan, berapa banyak susunan permutasi huruf-huruf dari mat. Jadi kayak MATH ini dia diulang-ulang dibalik-balik. Oke. Nah, berapa banyak permutasi di sini bisa kita analogikan sebagai fungsi bijektif dari gini. Ini ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Ini MATH. Nah, kenapa disebut apa namanya, susunan objek dengan urutan? Nah, kita lihat. Nah, kalau misalkan ada yang dipetakan ke 1, misalkan saya petakan 1 ke A, itu 2 ke M gitu ya, 3 ke H, 4 ke T. Nah, dalam kenyataannya, 1 di sini dia menjadi urutan mana yang pertama? Jadi 1 sampai N di sini, 1 sampai N di sini, dia 1, 2, 3 sampai N ini dia menjadi urutannya mana yang pertama. Nah, ketika saya punya fungsi bijektif F seperti ini, nah 1 ke A, 2 ke M, 3 ke H, 4 ke T. Nah, urutan yang pertama adalah apa? Berarti urutan yang pertama untuk susunan salah satu susunan dari MATH adalah yang pertama A, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah M, yang ketiga adalah H,
yang keempat adalah T. Dengan berarti apa? Ini susunan pertama, susunan kedua, ketiga, dan empat. Nah ini ordernya, urutannya itu berdasarkan 1, 2, 3, 4 di sini. Gitu. Maksudnya kenapa dia jadi susunan objek sesuai urutan? Karena itu berasal dari pemetaan bijektif. Dengan 1, 2, 3, 4 itu adalah menyatakan urutan keberapa, dia urutan keberapanya gitu ya. Gitu. Kalau misalkan saya punya susunan yang lain 1, 2, 3, 4 MATH, 1 ke H gitu ya, 2 ke M, 3 ke A, 4 ke T gitu ya. Jadi ini oke. Nah, berarti H ini susunan pertama, M susunan kedua, A ketiga, T keempat. Nah, biasanya yang ditanya berapa banyak permutasi dari MATH gitu ya. Jadi artinya apa ketika ada tulisan berapa banyak permutasi? Artinya sama aja dengan berapa banyak susunan dari objek dari MATH ketika urutannya diacak-acak gitu, tapi dengan memperhatikan urutan, atau sama saja dengan menyatakan bahwa berapa banyak sih pemetaan bijektif dari himpunan 1 sampai 4 ketika karena banyaknya X ada 4, M, A, T, dan H, ini koma, saya pakai koma gitu. Nah, sama aja ketika bilang berapa banyaknya permutasi sih, berapa banyak susunan objek sih yang mungkin gitu ya dari MATH gitu, itu sama aja dengan berapa banyak sih pemetaan bijektif dari 1 sampai N ke X gitu. Jadi itu tuh si 1 sampai N di sini, 1 sampai N di sini dia menyatakan urutannya. Nah, 1 sampai N di sini dia menyatakan urutan. Oke. Nah, X di sini menyatakan himpunan yang diurutkan. Nah, kalau yang di sini diurutkannya adalah X-nya, dalam artian di sini X-nya adalah MATH. Gitu. Oke. Nah, kalau yang tadi yang saya bilang A1, A2, A3 sampai A6 itu kita sudah masuk ke pemetaannya. Maksudnya seperti apa? Kita sudah bilang bahwa A1 di 1, ya kan, A1 di 1, saya bilang A2 di 2 gitu ya. Itu sudah masuk ke bijektifnya. Gitu. Sudah masuk ke bijektifnya, A1 di 1, A2 di 2 sampai A6 di 6 itu urutannya sudah masuk seperti itu. Gitu. Jadi makanya ketika bilang berapa banyak permutasi itu adalah sama dengan berapa banyak pemetaan bijektif yang mungkin. Sama aja dengan berapa banyak susunan objek. Sama kan susunan objek dengan pemetaan bijektif gitu. Karena apa ya? Si 1, 2 sampai N ini menyatakan urutannya, MATH itu benda yang diurutkannya. Gitu. Yang di sini ini menyatakan urutannya, ini adalah si objek yang diurutkan. Jadi fungsi pemetaan bijektif menyatakan susunan objek urutan gitu ya, susunan objek dari objek-objek yang urutannya diperhatikan. Nah, kalau yang sudah belajar tentang struktur aljabar mungkin kenal dengan notasi SN ini. Ketika si objeknya itu ternyata bilangan 1 sampai N itu sendiri gitu ya. Jadi si objeknya di sini 1 sampai N, ini juga 1 sampai N. Jadi yang diurutkan adalah bilangan 1 sampai N itu sendiri, dia dinyatakan sebagai SN. Jadi misalkan misalkan tadinya 1, 2, 3, 4 gitu kan, bisa diacak aja jadi 4, 3, 2, 1 gitu urutannya. 4 jadi urutan pertama, 3 jadi urutan kedua, 2 jadi urutan ketiga, 1 jadi gitulah. Saya tidak akan banyak membahas tentang SN ini. Sangat menarik tentang SN, dia akan membentuk grup simetrik. Kalau misalkan di struktur aljabar ya kan, dia akan membentuk grup, dia adalah isinya adalah pemetaan bijektif atau himpunan semua permutasi di SN gitu. Tapi tidak akan banyak kita bahas di sini gitu ya. Jadi nanti ya, definisi permutasi itu dari mana, susunan objeknya itu dari pemetaan bijektif dengan 1 sampai N-nya dia menyatakan urutan di sini. Domainnya adalah urutan, X-nya adalah himpunan objek yang diurutkan. Nah, oke, selanjutnya setelah kita tahu tentang definisi dari permutasi, kita tahu dari definisi permutasi. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan permutasi yang biasa kita pakai, yaitu bilangan PNK. Di sini saya menyebutnya sebagai himpunan. Nanti kalau nanti biasanya bilangannya saya pakai dengan mutlak, tapi akan saya sebutkan PNK juga. Tapi ini sementara saya sebutkan
PNK di sini sebagai himpunan. Nah, permutasi K itu apa? Kalau misalkan itu adalah susunan dari objek-objek, ya kan, dari anggota berbeda. Dari anggota berbeda, dia sebanyak K. Dia sebanyak anggota berbeda, sebanyak K. Contohnya seperti ini, ketika saya punya 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9 gitu ya. Lalu saya ingin membuat 4 digit, bilangan 4 digit, bilangan 4 digit dari di atas dengan setiap sukunya harus berbeda gitu ya. Bilangan 4 digit dari 1 0 sampai 9 dengan setiap digit memiliki setiap digitnya merupakan bilangan yang berbeda. Bilangan berbeda. Nah, gitu, itu permutasi K. Nah, biasanya dinotasikan dengan PNK, nanti pada akhirnya PNK ini adalah n faktorial per n min K faktorial. Nanti kita pelajari dari mana sih dapat angka, dari mana gitu ya. Dari mana dapat angka n per n min K faktorial. Oke, nah sekarang kita pelajari dulu definisi dari permutasi K. Tadi kalau permutasi yang tadi adalah pemetaan bijektif dari 1 sampai n ke x. Nah, kalau permutasi K ini dia adalah susunan terurut dari tadi K anggota berbeda dari x, seperti yang tadi saya bilang. Dia adalah sebuah pemetaan tapi dari 1 sampai K, bukan sampai n lagi, karena yang diurutkan sebanyak n. Nah, si x di sini dia tidak harus bijektif karena x-nya boleh banyak, berapa banyak pun. Seperti ini tadi x-nya ini 0 sampai 9 di atas, tapi di sini K-nya adalah 4 gitu ya. Seperti itu. Nah, himpunan semua permutasi K dengan X-nya sampai N. Nah, ketika banyaknya XN dinotasikan dengan PNK. Gitu. Nah, bilangan berapa banyaknya permutasi yang mungkin PNK itu biasanya dituliskan dengan PNK. Lalu ada buku yang menuliskannya seperti ini. NPK, ada yang PNK dan seterusnya, atau PNK sendiri malah menuliskan bilangannya sebagai PNK gitu. Oke ya, permutasi K ini paham ya. Jadi ketika sama seperti tadi, ketika kita menyusun susunan terurut dari K anggota berbeda, seperti yang tadi yang saya atas dijelaskan, ini 4 digit diperoleh dari X-nya adalah 9, atau 0 sampai 9, ada 10 ya, 10 anggota di sini, 4 digit. Nah, ini bilangan berbeda gitu. Jadi permutasi itu adalah, permutasi K adalah susunan terurut dari anggota berbeda dari X. Dia adalah sebuah pemetaan. Ini tidak akan saya bahas banyak karena mungkin bagi saya sepertinya terlihat sudah jelas. Nah, sekarang yang lebih penting adalah dari mana asalnya n faktorial per n min K faktorial. Oke, nah di sini saya akan membuktikan dari mana sih bilangan n faktorial per n min K faktorial yang sudah familiar banget nih kita gunakan nih. Kita sudah tahu kalau permutasi itu rumusnya apa sih? N faktorial per n min K faktorial gitu ya. Kita sudah tahu banget. Nah, sebenarnya dari mana sih asalnya gitu ya? Nah, sekarang kita baca dulu teoremanya. Teoremanya bilang gini, untuk sembarang bilangan asli, K-nya itu bilangan asli, N-nya bilangan asli. Nah, ini K-nya rentangnya bilangan asli antara 0 sampai N, N-nya juga N-nya adalah bilangan asli yang lebih besar daripada K. Maka katanya si banyaknya permutasi K dari N ini dia akan ada sebanyak N faktorial per N min K faktorial. Nah, kita lihat dari sini. Ini adalah menggunakan prinsip perkalian. Oke. Nah, menggunakan prinsip perkalian. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan adalah kembalikan ke definisi. Apa definisi dari PNK? Artinya adalah banyaknya himpunan permutasi K dari N. Berarti ketika saya punya fungsi injektif gitu ya, fungsinya satu-satu, fungsinya harus injektif. Fungsi injektif dia dari, misalkan F, dia dari 1, 2 sampai K, dia dipetakan ke X. X-nya ini X biasa, dipetakan ke X dengan banyaknya X adalah sebanyak N gitu ya. Nah, ditanya berapa sih banyaknya fungsi
injektif dari F. Nah, kita lihat di sini. Yang ini adalah N kali N-1 dan seterusnya. Kita lihat dia perkalian ya. Oke, sekarang saya ajarkan sedikit tentang combinatorial proof. Combinatorial proof mungkin belum saya bahas bagaimana caranya, tapi di sini saya akan membuktikan dengan combinatorial proof. Nah, di sini kita ini kan menggunakan perkalian N kali N-1 dan seterusnya sampai N-K/1. Berarti saya harus meng-create kejadian-kejadian yang bisa dinyatakan dengan prinsip perkalian yang prosedur pertama, langkah pertama N, langkah kedua N-1, langkah ketiga N-2, dan seterusnya sampai langkah ke K adalah N-K plus 1 gitu ya. Jadi di combinatorial proof itu dari bilangan ini kita meng-create kejadian yang relevan dengan ini gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui berapa sih banyaknya fungsi injektif dari 1 sampai K ke yang dipetakan ke X gitu ya. Nah, kita akan membuat pemilihan fungsi injektif ini sebagai sebuah prosedur. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ketika kita ingin memasangkan 1 sampai K, kita ingin pasangkan dengan X1, X2, sampai Xn. Oke, prosedur pertama, langkah 1 adalah kita ingin memasangkan 1 dengan sesuatu di X, ini X. 1 dengan sesuatu di X. Berarti kita ingin mencari F1. Nah, berapa banyaknya kemungkinan F1? Yaitu apa? Kita mungkin saja F1 dia dipasangkan dengan X1. Mungkin saja F1 dipasangkan dengan X2 dan sampai Xn. Nah, banyaknya kemungkinan F1, adalah ada sebanyak N buah. Oke, nah selanjutnya ketika ini kan berarti saya memilih misalkan 1 dipasangkan ke mana gitu ya, ke X2 misalkan ya. Nah, berarti tinggal kemungkinan yang tersisa untuk kita memasangkan 2 di sini ke mana, ke sebelah kanan, ke X, ada berapa? Jadi banyak N-2 gitu ya, N-1. Nah, yang kedua adalah kita mencari F2. Nah, sisanya berarti kalau misalkan yang F1 udah dipakai, udah menemukan 1 nih, berarti kemungkinan untuk F2 ada sebanyak N-1. Ini saya tidak menuliskan detail pembuktiannya karena akan sangat panjang, tapi saya akan membahas logika dari combinatorial proof-nya, bagaimana membuktikan PNK ini dia sama dengan perkalian N kali N-1 kali N-K dan plus 1. Nah, langkah selanjutnya setelah menemukan untuk F2, kita akan menemukan untuk F3 dan seterusnya sampai FK. Gitu ya, berarti ini sebanyak N2, dan terakhir sampai FK berarti sebanyak N-K plus 1. Nah, karena ini merupakan prosedur gitu ya, yang ada di prinsip perkalian, maka banyaknya cara mendapatkan fungsi injektif, yaitu memetakan satu-satu dari F ke X, yang telah kita lakukan di sini ada sebanyak K langkah gitu ya, K langkah dalam satu prosedur ini ada K langkah. Berarti apa? Berarti kita mengalihkan langkah-langkahnya. Berarti kita pertama N kali N-1, maka banyaknya cara adalah N kali N-1, ini dikalikannya. Banyaknya cara adalah N kali N-1 dan seterusnya sampai N-K plus 1. Gitu ya. Pembuktian ini terkesan seperti, masa sih bisa membuktikan dengan kalimat seperti ini? Bisa di combinatorial proof, kita bisa membuktikan dengan kejadian. Gitu ya. Tapi yang penting prinsip-prinsipnya harus kita pahami. Kapan kita menggunakan prinsip perkalian, kapan kita menggunakan permutasi nanti kalau dipakai, atau kombinasi dan lain-lainnya, dan gimana kejadian itu sesuai atau enggak. Nah, seperti ini. Langkah-langkahnya yang terpenting di combinatorial proof itu bagaimana kita membagi kasus atau kita menyusun langkahnya agar sesuai dengan yang diinginkan soal. Nah, diinginkan soal kan N kali N-1 sampai N-K plus 1 nih. Berarti langkah-langkahnya saya meng-create langkah-langkahnya adalah kita mencari pasangan untuk 1 dulu. Berarti F1 berapa? Ada berapa kemungkinan N? Lalu F2 berarti sisanya ada N-1 kemungkinan. Lalu sisanya lagi pemetaan ada berapa? Dan seterusnya sampai N-K plus 1. Nah, berarti banyaknya fungsi injektif dari
1 sampai K ke X itu ada sebanyak N kali N min 1 kali N min K plus 1. Nah, yang dari sini kita kembali ke definisi N faktorial. Definisi N faktorial adalah N kali N min 1 dan seterusnya sampai dikali 1. Nah, sementara kita punya apa? Kita punya di sini N kali N min 1 sampai dikali N min K plus 1. Berarti kalau kita ingin mengalihkan dia sampai 1, berarti kita punya N min K sampai 1 ya. Oke, di sini berarti kita tinggal mengalihkannya dengan N min K kali N min K min 1 sampai dengan 1 per N min K kali N min K min 1 sampai dengan 1. Yang kita kenal dengan apa namanya? Yang ini kita kenal N min K sampai 1 adalah N min K faktorial. Ini N min K faktorial. Oke, berarti di sini ketika saya ingin memperoleh N kali N min 1 sampai N min K plus 1, saya kalikan saja dengan N min K faktorial per N min K faktorial kan 1 ya. Oke, yang atas di sini dari N sampai 1 jadi N faktorial, yang bawah jadi N min K faktorial. Gitu caranya dari mana kita memperoleh nilai banyaknya permutasi K dari N itu ada sebanyak N per N min K faktorial. Itu adalah banyaknya fungsi injektif dari 1 sampai K ke X yang banyaknya X adalah N. Lalu diperoleh seperti ini, lalu dapatlah seperti ini, gitu ya. Sekarang sudah paham ya dari mana asalnya bilangan tersebut.